Halo, Leo Elemen Api, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja dan sehat terus ya. Oke, di video ini aku bakal reading nih buat Leo mengenai peruntungan di minggu keempat bulan Maret ini. Semoga yang baik-baik aja yang datang. Oke, oke. Untuk Leo, aku lihat di sini tuh akan ada pergerakan yang cukup cepat ya dalam hidup Leo. Peluang mungkin bisa aja datang dengan cara yang tiba-tiba dan penuh energi ya, dimana kamu mungkin didorong untuk berani mengambil tindakan, bukan hanya menunggu aja. Jadi energinya itu datang cepat, pergi cepat ya, penuh semangat dan keberanian, dan mungkin juga ada peluang yang harus langsung ditangkap ya. Aku juga ngerasain di sini tuh kayaknya ini adalah waktu yang bagus untuk bertindak dan mengambil resiko. Tapi hati-hati, jangan terlalu impulsif atau terburu-buru ya. Jika kamu bisa mengarahkan energi ini dengan baik, hasilnya bisa sangat menguntungkan. Jadi jangan ragu untuk bergerak dan mengambil peluang. Coba gunakan semangat kamu, tapi tetap kendalikan arah. Dan juga hindarin keputusan yang terlalu impulsif tanpa adanya pertimbangan. Karena dari kartu ini nunjukin banget tentang peruntungan yang cepat dan penuh peluang, tapi perlu dikendalikan agar enggak hanya jadi semangat sesaat tanpa hasil yang nyata ya. Kesempatan itu enggak selalu datang dua kali. Dan saat ini semesta tuh sedang mendorong kamu untuk bergerak ya Leo. Jadi jangan terlalu lama berpikir sampai kehilangan momentum. Coba ambil langkah kamu sekarang karena keberuntungan tuh sedang berpihak pada mereka yang berani bertindak. Kita bahas buat pekerjaan Leo. Oke, aku ngerasa di sini tuh bisa aja ya. Di sini tuh beberapa dari kamu tuh sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, baik dari segi peluang, penghasilan, atau mungkin kondisi pekerjaan. Kayak ada rasa kurang dihargain ya, kurang cukup, atau bahkan merasa tertinggal. Bisa juga sih, ini tuh kamu kayak sedang mengalami fase seret ya, atau kekosongan peluang. Jadi energinya itu seperti uh, lagi diuji secara finansial dan mental. Kayak merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan, kayak ada rasa khawatir tentang kestabilan kerja gitu ya. Tapi yang penting untuk kamu tahu ya, kamu tuh nggak bener-bener sendirian. Selalu ada bantuan atau peluang kok. Hanya aja kamu tuh perlu lebih membuka diri buat melihatnya. Jadi buat Leo, jangan menutup diri saat sedang sulit ya, cari bantuan atau peluang. Tetap bertahan, ini tuh kayak hanya fase sementara, jadi kamu perlu fokus mencari solusi, bukan tenggelam dalam kekhawatiran aja. Ya. Mungkin ya, karena pekerjaan sedang diuji oleh kesulitan atau kekurangan ya, tapi ya masih ada peluang kok untuk bangkit jika kamu tuh tidak menyerah dan mau mencari jalan keluarnya. Karena masa sulit itu bukan untuk menghentikan langkah kamu ya, tapi untuk menguatkan dan mengarahkan kamu ke jalan yang lebih tepat. Apa yang terasa kurang hari ini itu bukan berarti akan selalu seperti itu aja. Jadi tetap berjalan, tetap percaya, karena dari titik terendah sekalipun kamu tuh masih bisa bangkit dan menemukan peluang baru, ya. Kalau untuk keuangan, aku ngelihat ada energi ini ya. Mungkin ada kondisi yang terasa terikat ya, terbatas atau seolah nggak punya banyak pilihan. Mungkin kamu tuh kayak merasa keuangan tuh sedang sempit atau sulit ya. Ada rasa terjebak dalam situasi finansial tertentu. Atau pikiran kamu sendiri yang mungkin sedang dipenuhi kekhawatiran, overthinking, dan mungkin rasa takut soal uang.
Jadi tuh kayak ada energi ingin keluar tapi bingung caranya, merasa terbatasin oleh keadaan, atau mungkin banyak pikiran yang justru membuat langkah tuh jadi tertahan ya. Tapi yang perlu banget kamu sadarin, sebagian dari keterbatasan ini tuh berasal dari pola pikir atau ketakutan kamu sendiri. Sebenarnya masih ada jalan keluar, hanya aja belum kamu lihat dengan jelas ya. Jadi jangan biarkan rasa takut tuh menguasai keputusan kamu. Coba deh lihat situasi dari sudut pandang baru, pelan-pelan cari solusi gitu. Kamu tuh nggak benar-benar terjebak kok. Kadang yang mengikat kita tuh bukan keadaan ya, tapi pikiran kita sendiri. Saat kamu mulai melihat dengan lebih jernih, kamu bakal sadar bahwa jalan itu sebenarnya ada. Jadi lepaskan rasa takut kamu sedikit demi sedikit ya. Karena kebebasan finansial tuh dimulai dari keberanian untuk berpikir dan bertindak secara berbeda gitu ya. Kita bahas buat asmara. Asmara yang single. So, buat yang berpacaran juga dan yang sudah sorry. Shuffle lagi ya. Oke, yang sudah menikah. So guys, oke, aku ngerasa di sini tuh kamu mungkin kayak merasa bosen, merasa jenuh atau mungkin tidak tertarik dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Kayak ada peluang cinta tapi kamu tuh belum benar-benar melihat atau merasakannya, atau mungkin kamu tuh masih fokus pada masa lalu atau ekspektasi tertentu. Jadi ada yang datang tapi kamu mungkin cuek ya sama dia. Mungkin hati tuh sebenarnya butuh tapi kayak ya kita belum siap. Peluang ada tapi belum kamu sadarin. Bisa jadi kamu tuh sedang butuh waktu sendiri untuk memahami perasaan kamu. Atau mungkin kamu terlalu fokus pada yang enggak ada, sampai lupa melihat si yang sudah ada gitu ya. Coba di sini buka hati sedikit ya, jangan terlalu menutup diri. Coba perhatikan peluang kecil di sekitar kamu, dan lepaskan bayangan masa lalu atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi ini tuh kayak nunjukin fase single yang cenderung jenuh gitu ya, atau tertutup pada sebenarnya ada peluang cinta yang belum kamu sadarin. Kadang ya cinta tuh nggak datang karena nggak ada, tapi karena kita ya yang belum siap melihatnya. Saat kamu mulai membuka hati, kamu bakal sadar bahwa peluang itu sebenarnya sudah ada di dekat kamu. Jadi jangan terlalu menutup diri, karena cinta yang sederhana tuh bisa datang di saat kamu mulai memberi ruang buat dia gitu. Aku lihat di sini hubungan kalian tuh dibangun dengan ketulusan dan kekuatan batin ya. Jadi kayak ada kesabaran dalam menghadapi pasangan, walaupun mungkin nggak selalu mudah ya. Mungkin juga kalian punya kemampuan untuk melewati masalah tanpa harus meledak-ledak gitu emosinya. Jadi misalkan ya salah satu dari kalian atau kalian berdua tuh berusaha menahan ego demi menjaga hubungan. Ada proses belajar memahami, bukan sekedar ingin dimengerti aja. Jadi hubungan ini tuh punya potensi bertahan lama sebenarnya, karena sama-sama berjuang dengan hati, ya. Jadi buat kamu terus jaga kesabaran dalam menghadapi pasangan kamu, jangan biarkan ego tuh merusak hubungan yang sudah kuat ya. Dan gunakan kelembutan sebagai kekuatan ya, bukan sebagai kelemahan. Cinta yang kuat itu bukan yang paling keras, tapi yang paling sabar dan tulus. Kalian tuh mungkin tidak selalu sempurna ya, tapi selama masih saling menguatkan, hubungan ini tuh kayak masih punya alasan untuk bertahan. Jadi terus jaga kelembutan itu, karena disitulah kekuatan terbesar dalam hubungan kalian. Kalau yang sudah nikah ini, kalau yang aku lihat ya, kayaknya ada kesempatan ya untuk memperkuat pondasi rumah tangga saat ini. Ada yang menunjukkan juga hubungan ini tuh kayak punya potensi lebih stabil secara finansial maupun kehidupan bersama. Dan bisa juga ini menandakan fase baru yang lebih serius dan terarah dalam pernikahan gitu. Dan mungkin ini adalah waktu yang baik ya untuk merencanakan sesuatu bersama, mungkin tentang keuangan, rumah, usaha, dan lain-lain ya. Jadi hubungan ini kayak lebih ke arah nyata dan realistis, bukan sekedar perasaan aja.
Jadi pesan buat kamu, gunakan kesempatan ini untuk membangun pondasi yang lebih kuat. Fokus pada hal-hal yang nyata yang bisa meningkatkan kualitas rumah tangga kalian. Di sini kerja sama itu adalah kunci pertumbuhan bersama, ya. Cinta dalam pernikahan itu bukan hanya tentang rasa ya teman-teman, tapi tentang apa yang kalian bangun bareng. Langkah kecil yang kalian lakukan hari ini tuh bisa menjadi pondasi besar di masa depan. Jadi teruslah melangkah bersama, karena dari usaha yang sederhana, lahir kehidupan yang kuat dan penuh makna. Ya, baik untuk Leo, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih udah nemenin, salam santun buat semuanya.